Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu, kita akan mempelajari tentang materi IPA. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, doa menurut rahmat dan kepada masing-masing berdoa di luar. Cukup. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Untuk pembelajaran sebelumnya masih ingat tidak materi apa? Sebelumnya kita sudah belajar tentang zat dan perubahannya ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang usaha dan energi. Sebelumnya apakah ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Apa keterangannya? Sakit. Baik. Yang lain sehat kan? Nah, di sini Ibu akan ada dua kegiatan demonstrasi ya. Yang pertama adalah kegiatan meja, mendorong meja. Nah, apakah meja yang Ibu dorong ini bergerak? Tidak. Nah, yang kedua, kegiatan kedua yaitu Ibu akan mengangkat tas. Tasnya bergerak atau tidak? Ya. Menurut kalian, mana sih yang merupakan kegiatan usaha menurut fisika? Apakah kegiatan pertama atau kegiatan kedua? Kedua. Nah, kita akan tahu jawabannya setelah pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian usaha dan energi serta rumus-rumus yang terkait dengan benar. Kemudian, yang kedua, kalian dapat menganalisis konsep usaha, energi, dan hubungannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu usaha? Menurut KBBI, usaha adalah aktivitas yang mengerahkan tenaga, pikiran, ataupun badan untuk mencapai maksud tertentu. Nah, kalau menurut KBBI, usaha itu artinya sangat luas ya teman-teman. Bisa usaha penabung, usaha ujang kedu, atau usaha lainnya. Atau misal kita belajar dengan giat, berdoa untuk mendapatkan nilai ujian yang baik, itu juga menurut KBBI itu usaha. Nah, kalau usaha dalam fisika itu artinya lebih sempit lagi. Dalam fisika, usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Nah, contohnya yaitu seorang atlet mengangkat barbel. Ketika barbel berhasil diangkat dan berpindah posisi, maka atlet tersebut telah melakukan usaha. Nah, usaha itu ada syarat-syarat yang diperlukan. Yang pertama, ada gaya yang bekerja pada benda. Yang kedua, ada perpindahan benda searah dengan gaya. Yang ketiga, gaya dan perpindahan tidak saling gerak lurus, tegak lurus. Nah, berdasarkan contoh barusan, apabila seorang atlet mengangkat barbel, namun barbelnya tidak berpindah, itu artinya melakukan usaha atau tidak? Tidak. Nah, berdasarkan demonstrasi yang Ibu tadi berikan, yang merupakan usaha artinya kegiatan yang ya, betul sekali. Karena yang kegiatan pertama itu mejanya tidak melakukan perpindahan, sedangkan yang kegiatan kedua, tas itu Ibu beri gaya dan tas itu melakukan adanya perpindahan. Di sini ada rumus tentang usaha. Jadi rumus usaha itu ada W sama dengan F kali S. W itu adalah usaha yang satuannya adalah joule. Nah, F itu gaya, satuannya Newton, dan S itu perpindahan.
satuannya meter. Apabila contoh ibu memiliki gaya 200 Newton untuk memindahkan 5 meter kursi, berapa usaha yang diperlukan? 1000. Ibu memiliki gaya 200 Newton dan perpindahannya adalah 5 meter. Berarti 200 dikali 5 sama dengan 1000. Betul sekali. Nah, berikutnya ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok, kemudian dapat mengerjakan LKPD. Sebelum mengerjakan LKPD, ibu akan membacakan petunjuk pengerjaannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu berdoa sebelum memulai pengerjaan LKPD. Yang kedua, persiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk mengerjakan LKPD. Yang ketiga, bacalah secara cermat dan seksama setiap panduan yang ada di LKPD. Yang keempat, kerjakan tugas-tugas yang ada di LKPD dengan baik dan benar. Yang kelima, gunakan sumber belajar lain untuk mengerjakan. Kemudian yang keenam, tanyakan apabila ada yang kesulitan. Yang terakhir, kumpulkan apabila sudah selesai dikerjakan. Nah, yang pertama itu ada stimulasi, yaitu kalian nanti ibu minta 2 siswa untuk mendemonstrasikan kegiatan yang sudah dituliskan. Kemudian yang kedua itu problem statement, kalian akan diminta untuk mengidentifikasi masalah atau membuat pertanyaan terkait demonstrasi yang sudah teman-teman demonstrasikan di depan. Kemudian data collection, kalian akan mengerjakan soal-soal tersebut dan dapat menggunakan sumber manapun, baik dari buku, internet, atau mana saja. Kemudian data processing, kalian akan diminta untuk mengerjakan tabel-tabel. Dan yang terakhir itu kalian akan diminta untuk presentasi di depan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, sekarang ibu minta tolong 2 siswa untuk mendemonstrasikan kegiatan yang ada di stimulasi ini. Apakah ada yang ingin mengajukan diri? Baik, Kak Lutfi, 1 orang lagi? Saya, Bu. Baik, boleh maju ke depan terlebih dahulu. Nah, kegiatan yang pertama yaitu mengangkat kursi sendiri. Silakan Mbak Lutfi untuk mengangkat kursi. Gimana rasanya? Apakah kursinya berat? Berat. Nah, sekarang kegiatan kedua, bisa Mbak Hasna membantu Mbak Lutfi untuk mengangkat kursi. Bebannya lebih ringan. Oke. Kenapa sih kok bebannya bisa ringan kalau diangkat berdua? Terima kasih, bisa duduk kembali. Nah, kalian bisa kerjakan LKPD setelah melihat demonstrasi tersebut. Ibu beri waktu 5 menit, apakah cukup? Cukup. Ada yang sudah selesai? Ada kesulitan? Baik, kelompok siapa yang ingin presentasi atau ibu tunjuk saja? Ibu minta tolong kelompoknya Mbak Amel untuk presentasi. Coba. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait yang pertama itu damar dengan kekuatannya. Seorang diri mencoba memindahkan lemari dari kamarnya, namun lemari itu tidak bergerak 1 cm pun. Itu bukan termasuk usaha. Yang kedua, beberapa pemuda tanpa sedang mendorong mobil yang mogok, jarak yang ditempuh mereka untuk sampai ke bengkel sekitar 40 meter, itu termasuk usaha. Yang ketiga, untuk menguji, Hendy mencoba mengangkat beberapa karung beras. Ternyata ia mampu mengangkatnya sejauh 10 meter. Itu termasuk usaha. Lalu terkait jenis usaha yang positif itu, di mana kondisinya itu gaya searah dengan arah perpindahan benda.
Lalu contohnya mendorong meja dan meja berpindah maju. Lalu ada menarik gerobak dan gerobak bergerak ke arah tarikan. Yang kedua jenis usaha nol, kondisinya ada gaya tetapi tidak ada perpindahan atau arah gaya tegak lurus terhadap perpindahan. Contohnya mendorong tembok tapi tembok tidak bergerak dan membawa tas sambil berjalan lurus. Yang terakhir ada jenis usahanya itu usaha negatif. Kondisinya tuh gaya berlawanan arah dengan kepindahan benda. Terus contohnya itu gaya gesek ketika benda digerakkan. Yang kedua menginjak rem saat sepeda melaju. Baik, terima kasih. Boleh duduk kembali. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah berinteraksi. Dan jawaban dari kelompoknya Mbak Amel itu sudah bagus dan sudah benar. Apakah ada jawaban yang berbeda? Selanjutnya adalah menyimpulkan. Siapa yang ingin membacakan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Rohama. Silakan Mbak Rohama untuk membacakan kesimpulan. Aku mau makan Rohama. Kesimpulannya yaitu dalam ilmu fisika, usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Usaha terjadi jika ada gaya dan perpindahan. Tanpa perpindahan, meskipun ada gaya, usaha secara fisika bernilai nol. Usaha dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan arah gaya dan perpindahan. Yang pertama adalah usaha positif jika gaya searah dengan perpindahan. Yang kedua, usaha nol jika tidak ada perpindahan atau arah gaya tegak lurus terhadap perpindahan. Yang ketiga, usaha negatif yaitu jika gaya berlawanan arah dengan perpindahan. Baik, terima kasih. Tadi benar sekali yaitu dalam ilmu fisika dan KBBI itu usaha memiliki arti yang berbeda. Dalam ilmu fisika, usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan benda atau objek tertentu. Apabila tidak memenuhi syarat itu bukan usaha. Nah, selanjutnya untuk menguji pemahaman kalian akan ada kuis. Nah, kuis yang pertama itu usaha dalam fisika didefinisikan sebagai C. Betul sekali. Kemudian yang kedua, agar dapat dikatakan melakukan usaha harus memenuhi syarat-syarat berikut kecuali Nah, betul sekali. Nah, yang ketiga, di antara kegiatan berikut mana yang merupakan usaha? Ya, betul sekali. Dan yang terakhir, apabila seorang pekerja mendorong peti dengan gaya 200 Newton hingga peti berpindah sejauh 5 meter, itu usaha yang dilakukan berapa? Ya, betul sekali. Sudah pada paham semuanya? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas? Tidak cukup. Baik, untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang energi. Ibu minta kalian untuk meringkas materi energi yang isinya itu pengertian energi, contoh-contoh energi, dan penerapan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, halaman kotak masing-masing sudah dimulai. Cukup sekian dari Ibu. Apabila Ibu ada kesalahan dan kekurangan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi